Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Kita tetap akan bangkit untuk menyuarakan keadilan dari pihak pemerintah internasional bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau ketika umat Islam itu dihina, juga kita akan bangkit untuk menunjukkan ketidaksenangan kita. Betul. Itu target kita. Aksi damai yang kita lakukan betul-betul damai. Itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita menunjukkan bahwa kita tidak melakukan anarkis. Masih ada undang-undang di pemerintahan ini yang kita harapkan dapat menegakkan hukum secara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cut Aca di channel kesayangan kita The Beaker, channel inspiratif yang akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan baru khususnya untuk anak-anak muda milenial sekarang. Hari ini pembahasan kita itu adalah mengenai case terkini, mengenai kasus terkini, kasus ekstrim penistaan terhadap agama Islam lagi-lagi oleh ekstremis sayap kanan Denmark Swedia Rasmus Paludan yang lagi-lagi melakukan pembakaran Al-Quran. Seperti kita ketahui dari tahun 2019 hingga sekarang terus-menerus melakukan pembakaran Al-Quran karena dia memang fokus ke Islamofobia, menyebarkan kebencian terhadap Islam sendiri. Apa yang mendasari aksi dia yang terkini sekarang adalah karena pemerintah Turki menolak Swedia untuk masuk mendaftar sebagai anggota NATO dari tahun 2019. Penolakan yang terus-menerus menyebabkan mereka, ekstremis sayap kanan ini melakukan tindakan-tindakan yang bagaimana caranya supaya Turki tertekan mungkin. Dan karena Turki adalah negara mayoritas Islam, maka dia lagi-lagi melakukan penistaan terhadap Islam dengan membakar Al-Quran. Aksi ini mendapat kecaman dari seluruh dunia. Seluruh dunia, bahkan di Swedia sendiri melakukan aksi penolakan, aksi pengecaman terhadap Rasmus Paludan. Dan Indonesia, khususnya Kota Medan juga melakukan aksi penolakan yang sangat ekstrim terhadap Rasmus Paludan. Baru-baru ini, kemarin, aksi ini dilakukan di depan Kedutaan Besar Denmark di Medan. Mengajak semua masyarakat Sumatera Utara, kita sampaikan agar khususnya harus wakil pimpinan kita juga nanti di DPR, baik di tingkat pusat, provinsi dan kota, menyuarakan aspirasi menjadi pertimbangan untuk bangsa-bangsa di luar sana agar mereka tidak menganggap kita sebagai bangsa yang diam atas agamanya.
Bakar palu dan sekarang juga bakar palu dan bakar palu dan sekarang juga. Ini bentuk nyata bagi kita bahwa ketidaksenangan kita nyatakan dengan pembakaran Rasmus Paludan yang telah membakar Al-Quran. Kalaupun hari ini ada dia di Indonesia, akan kita kejar dimanapun berada, sampai ke lubang tikus pun kita akan kejar, dan kita tangkap dan kita bakar seperti dia membakar Al-Quran. Jangan bakar, jangan rudam, bakar. Hari ini kita undang khusus koordinator lapangan terkait aksi kemarin, yaitu ada Ustadz Nur Saryanto dari Forum Umat Islam selaku koordinator lapangan aksi kemarin. Silakan Ustadz. Assalamualaikum, saya Ustadz Nur Saryanto, koordinator aksi lapangan dari Aksi Bela Islam yang kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 semalam. Untuk aksi tersebut sebagai koordinator lapangan. Baik Ustadz, saya sangat terbakar emosi nih Ustadz. Makanya dari pembukaan tadi Ustadz lihat aja saya betul-betul kayak terbakar emosi sekali. Karena lagi-lagi si Rasmus ini bikin onar. Dia kan terus-menerus nih kan Ustadz, terus-menerus melakukan aksi ini yang kemarin sempat lagi dia sampai ngebungkus tuh kitab suci kita dengan daging babi, kemudian dibakar, dan kali ini dia lagi-lagi ngebakar itu. Kayak dia memang pengen nyulut emosi kita kali ya. Ya kan Ustadz? Kemarin kalau boleh tahu Ustadz, dari organisasi mana aja tuh Ustadz yang turun ke jalan untuk melakukan aksi bela Islam? Ya, terima kasih. Bahwa pelaksanaan kegiatan aksi semalam itu dilaksanakan oleh Aliansi Ormas Islam yang tergabung dari 34 ormas, lembaga kegiatan kemasyarakatan, majelis taklim, mujahid dan mujahidah yang ada di Sumatera Utara. Bukan hanya berada di Kota Medan saja, tetapi seputaran Kota Medan juga mengirimkan utusan-utusannya, apakah dari Binjai, Langkat, Deli Serdang, Labuan Batu, Tebing Tinggi, Batubara, sehingga semalam itu alhamdulillah melebihi dari 1.000 orang yang sudah kita laporkan ke Polrestabes Medan. Ada yang menyebutkan semalam itu 2.000, 3.000, karena saya sebagai pimpin aksi fokus kepada kegiatan aksi. Itulah yang dilaporkan masyarakat dalam kegiatan aksi tersebut. Jadi yang Ustadz tahu yang hadir itu adalah sekitar 1.400 ya Ustadz ya? Yang hadir itu melebihi dari 1.000 orang. Ada yang menyebutkan 3.000, ada yang menyebutkan 4.000, karena kita lihat jalurnya panjang sekali. Rute waktu Pawi menuju dari Masjid Agung, kemudian kantor DPRD, kita aksi juga di sana. Kemudian dari DPRD menuju kantor tempat aksi kita dalam rangka untuk menindaklanjuti persoalan masalah pembakaran Al-Quran tersebut yang ada di sana. Organisasi yang tergabung kemarin organisasi apa aja Ustadz? Dari Forum Umat Islam, lalu dari mana lagi yang Ustadz ketahui? Ya, semalam itu untuk ring pengawalan itu ada 6 ring pengawalan Laskar yang alhamdulillah aktif dengan kita. Pertama, Forum Umat Islam Sumatera Utara, Front Persaudaraan Islam atau EPI, Majelis Mujahidin, kemudian Laskar Aqobah, PIS, Persatuan Islam, kemudian dari elemen-elemen yang lain lah, termasuk di situ ada 34 dari elemen masyarakat, ada JPRMI, ada Persatuan Umat Islam Kota Medan, ada Kesatuan Aksi Umat Kaumi dan lain-lain yang jumlahnya ada 34. Makanya kita merasa semuanya terlibat, alhamdulillah semuanya ramai untuk hadir menyampaikan aspirasinya gitu. Tapi aksi kita kemarin itu aksi damai ya Ustadz ya? Aksi damai ya? Ya, pernyataan kita yang kita sampaikan ke Polrestabes adalah aksi damai. Kemudian ketika kita melihat aksi tersebut, itu inti persoalannya memang adalah intinya persoalan Rasmus Paludan yang membuat provokasi dalam upaya untuk
menyakiti hati umat Islam dalam pembakaran dan penistaan Al-Quran tersebut. Namun kenyataan kita melihat bahwa di Denmark, di Swedia sendiri, ketika dia membakar itu dikawal oleh polisi, seolah-olah kita melihat pihak negara itu juga mendukung aksi penistaan dan pelecehan Al-Quran tanpa ada upaya dari pihak negara itu untuk membatasinya. Apalagi kita melihat bahwa mereka harus sebetulnya membatasi apa yang dilakukan oleh Rasmus Paludan itu, karena itu bahagian bukan persoalan masalah agama Islam, tapi itu kitab suci umat Islam. Betul. Yang dihina, yang menjadi bahagian yang kita muliakan. Kalau persoalan masalah apakah itu dalam bentuk perbedaan pemahaman keagamaan, kemudian dia punya kritis, silakan. Tapi kitab suci yang menjadi dasar umat Islam itu yang dia hina, itu yang kita merasa tidak terima terhadap sikap yang dibuat oleh Rasmus Paludan tadi. Betul. Sebagai informasi, Sobat Debikar, memang Swedia itu adalah salah satu negara yang menerapkan kebebasan berpendapat mutlak. Itulah kenapa mungkin aksi Rasmus Paludan di sana dikawal oleh kepolisian. Karena memang dasar dari negara Swedia itu sendiri adalah kebebasan berpendapat mutlak. Tapi lagi-lagi teman-teman Sobat Debikar, kalau sepertinya memang kebebasan berpendapat itu ya salah satu dari hak asasi. Tapi tentu saja harusnya ada batasannya. Dan aksi ini udah di luar batas. Ya, benar Ustaz ya? Betul. Ini sudah sangat di luar batas karena penghinaan terhadap ayat suci agama. Salah satu agama terbesar di dunia, Islam. Menurut Ustaz, yang Ustaz tahu apa hal yang mendasari aksi si Rasmus Paludan ini, Ustaz? Kenapa dia sampai melakukan ini untuk kali ini, untuk aksi yang kali ini? Kita melihat bahwa Rasmus Paludan ini pada dasarnya bukanlah partai sayap kanan yang memang memiliki nama yang cukup besar di Swedia, apalagi di Denmark. Karena kita lihat Rasmus Paludan juga memiliki dua kewarganegaraan, ya, sehingga dia sendiri bisa melakukan aktivitas pembakaran di dua tempat ini, gitu. Ya. Itu yang pertama. Sebetulnya Rasmus Paludan itu bukan orang yang terkenal. Kemudian untuk mendapatkan suara dari orang-orang yang mau ikut bersama dia, mendukung dia, sebetulnya tidak signifikan. Karena kita melihat sebetulnya Rasmus Paludan ini dari segi keintelektual bukan orang yang intelektual yang punya kemampuan hebat. Malah ada yang beranggapan dia memiliki persoalan masalah kejiwaan yang perlu dipertanyakan. Seperti itu, sehingga dibilang orang mereka yang membilang ini idiot, sampai mereka mengatakan manusia gila, karena memang mereka melakukan perbuatan tersebut di luar dari akal nalar sehat yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, baik itu politisi kalau mereka itu mau melakukan seperti itu. Namun kita melihat persoalan yang paling utama mereka ini, dia kepingin mendapat dukungan dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk menaikkan suaranya dengan cara hal yang demikian. Ini kita melihat seperti itu. Jadi kalaulah dari pihak Swedia berupaya untuk masuk ke NATO, pertama memang seharusnya dia berupaya meminta secara baik kepada Turki agar bisa dimasukkan ke NATO, bukan dengan cara dilakukan pembakaran Al-Quran, penghinaan Al-Quran, kalau dia kepingin berupaya untuk mencari simpati kepada Turki. Tapi dia blunder, ketidaksenangan itu ditumpahkan dengan membakar Al-Quran. Akhirnya ya Turki sendiri merasa bahwa Swedia jangan masuk ke NATO lagi sampai tidak ada lagi pembakaran Al-Quran. Itu yang disampaikan oleh pimpinan Turki Erdogan sendiri dalam pernyataan-pernyataan sikap terhadap pembakaran Al-Quran. Itu sebetulnya intinya. Cuma ketidaksenangan kita terhadap Swedia dan Denmark, kebebasan yang dilakukan itu terlalu bebas. Hingga hak asasi kita sebagai umat Islam, Al-Quran itu sebagai pedoman itu mereka tidak menjadi bahagian yang harus dijaga dan melukai hati umat Islam apabila itu dilakukan seperti itu. Bisa saja sebuah kebebasan itu dilakukan, tapi dengan kenyataan bahwa ketika ada persoalan nanti bisa menimbulkan konflik atau pemojokan. Jadi negara Swedia
Dan Denmark ini kan tidak hidup dalam keluarganya atau negaranya sendiri. Betul. Contoh kasus lah, kita melihat dulu coba pernah 6 tahun yang lalu kita juga sudah pernah aksi dulu ketika ada sebuah surat kabar yang ada di Denmark juga menghina, kita juga aksi ketidaksenangan itu. Kemudian hari ini juga kita lihat mereka, sehingga sekarang ini konsul Swedia sudah tidak ada lagi di tempatnya, pindah ke sana gitu. Kemudian di sana pun kegiatan bisnis dagang paling utama yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka merasa penting itu, mereka berkepentingan kepada negara-negara yang ada mayoritasnya Islam seperti itu, mereka harusnya berbaik-baik kepada umat Islam, jangan melakukan hal demikian. Bisa dicegah, tapi mereka membiarkan pembakaran itu, artinya secara tidak langsung mereka juga melukai hati umat Islam. Kemudian yang kedua juga mereka juga kemingin bahwa umat Islam juga akan mengeluarkan negara-negara yang menghina Al-Quran termasuk Swedia dan Denmark itu. Kita tidak ada inginkan kalau mereka juga ada di Indonesia, karena kita mayoritas juga punya hak untuk mengusir mereka, karena mereka juga tidak peduli kepada umat Islam yang merasa tersakiti dengan pembakaran Al-Quran itu gitu. Betul Ustaz. Ini kan sebenarnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Iya, tapi betul. ketika kita ngerasa kita itu tidak dihargai, kenapa kita harus tetap ada hubungan diplomatik yang baik dengan negara ini? Iya, ya Ustaz ya? Iya, betul. Jadi kemarin aksi itu ditanggapi nggak Ustaz? Ditanggapi nggak sama pihak yang kita? Ya, kita melihat bahwa beberapa kali dari aparat itu menghubungi saya sebagai koordinator aksi. Memang mereka meminta supaya dari pihak konsul sendiri yang berhadapan dengan kita. Ya, kita minta kepada mereka supaya konsul sendiri yang berhadapan. Tapi ada rasa ketakutan dari pihak aparat kalau nanti ada hadir, kemudian tampil juga di tempat aksi, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya bilang saya menjamin kalau itu mereka keluar itu aman, saya bilang, karena kita dikawal oleh beberapa laskar yang memang bisa kita kondisikan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kenyataan kita melihat bahwa manusia yang memiliki negara dan memelihara orang-orang yang menghina Al-Quran tetapi banci untuk bisa hadir, untuk mempertanggungjawabkan usaha negaranya untuk tidak membela orang-orang yang punya otak miring seperti itu, kita melihat. Sehingga ketika kita datang ke sana, pimpinan konsul tidak berani, hanya kita melihat bahwa yang berhadapan dengan delegasi kita, ormas kita untuk menuju ke konsul Denmark itu, yang berhadapan dan mewakili dari pihak konsul itu adalah orang-orang yang staf-stafnya saja. Disitulah kita merasa kekecewaan kepada konsul Denmark, dan kita melihat bahwa kalau mereka punya hak kebebasan, nyatakan mereka itu negara yang bebas, kami bertanggung jawab terhadap pembakaran itu, dan kami siap berhadapan kepada siapapun dari ormas-ormas yang menggugat terjadi pembakaran itu untuk berhadapan. Begitu seharusnya kalau mereka punya gentleman. Tapi kita melihat bahwa mereka manusia-manusia takut, tapi licik, mereka tidak berani berhadapan gugatan umat Islam dimanapun, termasuk di kota Medan ini. Jadi yang keluar kemarin malah stafnya aja? Stafnya saja. Apa yang disampaikan oleh stafnya itu Ustaz? Pertama, mereka menganggap bahwa mereka sebagai perwakilan. Kemudian yang kedua, bahwa dari pimpinan konsul itu sendiri tidak ada di tempat. Padahal kita merasa bahwa sudah 3 hari, biasa kan di Polrestabes itu ketika kita aksi, itu paling tidak 3 hari sudah harus diberitahukan ada kegiatan aksi. Dan itu berarti sudah sampai. Dan kita sudah melihat bahwa dan mendengar dari pihak kepolisian sudah 3 hari sudah menegos ke sana akan ada aksi yang akan dilakukan. Berarti pihak pimpinan konsul itu sudah tahu ada kegiatan aksi. Tapi ketika kita datang tersebut, ya kenyataan pimpinan konsul itu tidak ada di tempat, hanya menyediakan mengirim staf-staf mereka yang tidak memiliki keputusan untuk menerima delegasi kita yang ada di dalam, para ulama-ulama kita yang masuk ke dalam itu, seperti itu. Oh, kita dipersilahkan masuk ke dalam ya Ustaz? Iya, dipersilahkan. Kita masuk ke dalam, tapi yang sangat disayangkan yang ketemu sama kita itu malah staf-stafnya ya. Iya. Padahal betul. besar harapan kita yang bertemu sama kita adalah pihak konsulatnya sendiri. Betul. Dari bagian konsulatnya sendiri untuk menanggapi kekecewaan yang udah ditimbulkan oleh negaranya terhadap kita, negara Iya. Islam mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Lalu Ustadz, sebenarnya dari pertama kali aksi ini dijalankan, harapan kita itu apa Ustadz? Harapan terbesar dari aksi ini akan menghasilkan hal apa yang diharapkan? Memang pertama aksi ini kita berharap kita sebagai umat Islam ini menyuarakan aspirasi ketidaksenangan. Itu harapan pertama. Bahwasanya kita tidak diam ketika kitab suci Al-Quran yang kita sucikan itu dihina oleh siapapun, termasuk oleh pihak Swedia, Denmark, dan Belanda sebagai negara Eropa yang bersatu di dalamnya. Kita menunjukkan kita tidak diam terhadap persoalan yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga menyuarakan kepada pemerintah ketidaksenangan kita sebagai umat Islam bahwa pemerintah harus tegas. Bahwasanya ketika menyampaikan aspirasi oleh umat Islam ini tidak sampai di sini, nanti akan ada efek yang lebih panjang lagi, karena kalau kita umat Islam sudah aksi seperti ini, nanti ada orang-orang yang di komunitas Islam juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari aksi kita yang damai ini. Jadi kalau seperti itu terjadi, tanpa mungkin kita ketahui bahwa ada orang-orang yang di balik ini juga melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak Denmark, seharusnya Denmark harus dikeluarkan dari Indonesia ini, terutama di kota Medan. Karena apa? Karena mereka itu melakukan perbuatan penzoliman terhadap umat Islam. Kemudian yang ketiga, kita aspirasi ini kan juga dalam rangka untuk menyuarakan kesatuan umat Islam yang ada di Indonesia dan di dunia tentang kutukan-kutukan terhadap pembakaran itu. Kemudian harus dilihat oleh pihak internasional juga. Semua umat Islam di seluruh dunia juga bangkit untuk menyuarakan ketidaksenangan terhadap pihak Rasmus Paludan, kemudian orang-orang yang selama ini memang sudah terlalu banyak yang menghina-hina Al-Quran, menghina-hina umat Islam. Sampai kapanpun kita tetap akan bangkit untuk menyuarakan keadilan dari pihak pemerintah internasional bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau ketika umat Islam itu dihina, juga kita akan bangkit untuk menunjukkan ketidaksenangan kita. Betul. Itu target kita. Seperti halnya NKRI harga mati, membela Al-Quran dan membela Nabi Muhammad itu juga harga mati untuk kami umat Islam. Itu yang perlu dia pahami, teman-teman. Ustadz, menanggapi hal tersebut, Ustadz, sejauh ini Ustadz ada ngelihat nggak apa respon dari pemerintah Indonesia terkait hal ini? Ada nggak yang Ustadz tahu ada pengecaman mungkin dari pemerintah kita sendiri, atau ada nggak komentar dari kepresidenan Ustadz terkait hal ini yang Ustadz sudah ketahui? Memang kita lihat dari pemerintah sudah mengecam tindakan hal yang seperti ini dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita merasakan bahwa selama ini bahwa pemerintah melakukan pengecaman ini tidak setegas yang dilakukan oleh Turki. Ya. Seperti apa yang ditegaskan oleh Turki, bahwa Turki yang mayoritasnya Islam itu memang menjaga hubungan baik dengan umatnya, dengan bangsanya, dengan masyarakat yang ada ketidaksenangan tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengutuk, kemudian sampai-sampai Turki sendiri tidak menginginkan agar Swedia itu masuk ke dalam NATO yang mereka inginkan, sehingga terjadi pembakaran Al-Quran. Karena memang Rasmus Paludan itu juga tidak menginginkan Swedia itu masuk. Kita tidak mengetahui persoalannya sampai sejauh mana, sampai seperti itu. Ini kita lihat bahwa ada kutukan dari pemerintah, tapi kenyataan tidak signifikan, hanya sekedar menyampaikan hasil itu, setelah itu diam, tidak ada tekanan-tekanan yang lebih tegas. Artinya apa? Cabut dulu hak-hak yang ada di konsul atau kudubes yang ada di Indonesia ini. Kita kasih waktu, dalam jangka waktu sekian harus minta maaf, dan tidak, kemudian dari Swedia sendiri harus ada perjanjian dan pihak Denmark untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melakukan umat Islam. Harusnya seperti itu ditegas, sehingga kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini merasakan bahwa ada perhatian yang begitu besar pemerintah Indonesia terhadap aspirasi umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Itu kita minta hal yang tersebut. Ya, seperti betul, itu. Menurut Ustadz, kenapa Ustadz? Kenapa itu kan kayak seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa selama ini setiap ada tindakan-tindakan seperti itu,
dari pemerintah Indonesia cuman kayak kecaman dalam bentuk Iya. cuman kayak apa sih namanya, cuma kayak pidato pengecaman, tapi tidak ada aksi apapun dilakukan terhadap hal itu. Menurut Ustadz apa yang mendasari hal itu? Kenapa pengecamannya itu hanya sebatas kata-kata tapi tidak ada aksi yang dilakukan oleh pemerintah? Kita melihat sepertinya Indonesia ini dalam prinsipnya tegas dia terhadap apa yang terjadi dalam persoalan keislaman yang ada di luar negeri. Tapi kita melihat ketegasan itu hanya sebagai sebagai menyampaikan aspirasi yang terjadi tersebut, dan setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kenyataan apakah memang itu menjaga hubungan baik atau segala macam, tapi kenyataan kalau memang kita lihat sampai seperti itu yang dilakukan, ya umat Islam sampai sekarang pasti tidak akan puas kalau hanya pemerintah Indonesia bermain dua kaki. Satu sisi dia membuat kecaman agar umat Islam itu senang karena pemerintah itu sudah mengecamnya, tapi satu sisi tidak ada ketegasan, keberanian pemerintah itu dari dulu sampai sekarang, karena rejim Jokowi ini aja yang melakukan seperti itu, tapi tetap menjaga hubungan kepada mereka. Ini kita melihat hal seperti ini yang ingin kita sayangkan dalam struktur pemerintah pada dari sekarang sampai yang pada masa yang lalu seperti itu. Betul, Ustaz ya. Jadi memang mungkin karena itu ya, karena menjaga kestabilan negara juga ya. Jadi tetap jaga hubungan baik sama negara itu, tapi pemerintah buat kita paham bahwa pemerintah sebenarnya juga tidak menyukai hal itu, yaitu dengan itulah pidato pengecaman yang dilakukan oleh Menlu, juga pernah dilakukan oleh presiden kita sebelum-sebelumnya. Ustadz, terkait yang kemarin aksi kita, alhamdulillah kemarin sempat viral Ustadz, viral di berbagai sosial media. Ya alhamdulillah juga Ustadz ya, viral di berbagai sosial media, dan salah satunya adalah di Instagram. Kalau Ustadz, nggak tahu saya Ustadz ada baca apa nggak, cuman ada di salah satu akun berita yang banyak followernya di Kota Medan, akun anonim, itu banyak komentar-komentar yang gimana kita bilang Ustadz ya, kurang pantas disebutkan, kurang pantas orang-orang berbicara seperti itu menurut saya, komentar-komentar negatif ya. Saya bacain beberapa ya Ustadz ya. Jadi ada yang komen di situ, buat apa sih Al-Quran dibela, tolol banget katanya. Al-Quran itu dibaca, dihafal, bukan dibela. Berbuat baik, lakukan perintah Nabi kalian. Seandainya Nabi kalian masih ada, pasti sedih dia melihat umatnya seperti ini. Bukannya dipelajari dan dilakukan, tapi malah dibela. Terus ada juga yang bilang, ya Tuhan dan kitab sucinya harus dibela lah, karena Tuhannya nggak maha kuasa dan nggak bisa bela dirinya sendiri. Makanya minta umatnya yang bela, jadi biarin aja lah mereka demo. Ada lagi yang bilang, nih ngaku-ngaku dia muslim ya Ustadz ya. Ngaku-ngaku dia muslim, bilangnya gini, gue yang muslim aja malu liatnya. Sampai kayak gitu Ustadz. Gimana komentar Ustadz untuk tanggapan miring kayak gini Ustadz? Ya, kalau kita melihat dari persoalan-persoalan yang terjadi di persoalan apapun, tentu saja ada positif dan negatifnya. Ada tanggapan yang baik, ada tanggapan yang kurang baik dalam persoalan ini. Namun kita lihat dalam persoalan kaitan dengan aksi umat Islam dalam membela Al-Quran ini sudah jelas bahwa persoalan bela Al-Quran ini adalah kaitannya bagaimana membela kesucian Al-Quran. Betul. Yang dalam Islam itu adalah bahagian yang sangat suci, sangat sakral, yang bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh siapapun tetap dijaga kemuliaannya. Ini kita lihat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat lagi bahwa dalam persoalan pembelaan Al-Quran ini kita melihat dalam kehidupan manusia sehari-hari pun sendiri ada persoalan-persoalan pribadi kehidupan ketika dia dinista, dihina secara pribadi, organisasi dan kelompok, tentu saja tidak senang dilakukan. Contoh kita melihat bahwa ketika ada orang yang dilempar kotoran, apakah seseorang itu tidak marah akibat perbuatan tersebut? Paling tidak ada kata-kata yang dia lakukan dalam rangka untuk pembelaan dirinya. Kalaupun dia tidak terima, tentu ada perbuatan-perbuatan yang dia upaya untuk mengangkat harkat diri, jangan langsung dizolimi oleh manusia-manusia tersebut.
kita melihat dalam persoalan yang terjadi. Kalaupun seseorang itu mengaku dia umat Islam, tentu seseorang itu tahu sejarah bagaimana Rasul juga ketika dihina oleh orang-orang di luar Islam, kemudian ada seorang sahabat juga membunuh seorang penghina Rasul itu, maka Rasul mendiamkan orang yang membunuh penghina Rasul tersebut. Kenapa? Karena memang orang tersebut melakukan kebenaran, menjaga kewibawaan seorang Rasul yang suci dalam kehidupannya. Itu dalam ajaran agama Islam. Kemudian kita lihat lagi pada masa-masa sahabat itu juga demikian. Ada orang-orang yang menghina Islam, menghina ajaran Islam, menghina Rasul. Kemudian ada sahabat-sahabat Rasul langsung membunuh orang-orang yang menghina tersebut. Dan itu terjadi pada masa sahabat. Artinya pembelaan-pembelaan dilakukan oleh umat Islam pada masa Rasul itu dan pada masa sahabat itu sebuah fakta yang jelas bahwa seseorang itu tidak ingin kesucian Rasul, apalagi sekarang ini kesucian Al-Quran itu dibiarkan. Kemudian persoalan kita yang ada di di Kota Medan ketika aksi, kita tidak ada persoalan apakah dalam pembelaan itu kepingin nasi bungkus dan segala macam. Dan itu dana-dana yang kita lakukan adalah dana-dana pribadi, dana-dana umat secara gotong royong, sehingga terjadilah aksi damai semalam dengan sukses. Dan itu tidak ada topangan dana dari pihak manapun kecuali persoalan-persoalan yang menjadi bahagian dari pembiayaan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian yang paling terpenting bagi kita semua bahwa identitas dan kemuliaan itu juga harus dijaga. Betul, karena betul. itu bahagian dari hak martabat yang sehingga karena seringnya terjadi Islamofobia terhadap umat Islam itu sendiri, sampai-sampai PBB mengeluarkan peraturan tentang Islamofobia tanggal 15 Maret 2022 tentang tidak diperbolehnya ada penghinaan terhadap khususnya ajaran agama Islam. PBB saja yang dalam hal ini mengatur tentang undang-undang sebagai yang membawahi sebuah negara di seluruh negara dunia itu membuat peraturan. Kenapa? Karena selama ini kita melihat banyak orang-orang yang mengaku-ngaku Islam tapi tidak paham kepada Islam, tapi membuat jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya rasa orang-orang yang mengatakan tidak perlu dibela, dia tidak paham tentang ajaran agama Islam itu sendiri. PBB saja mengatur peraturan itu, masa dia sendiri yang tidak mengetahui tersebut. Bagaimana kita tidak merasa terhina ketika banyaknya orang-orang menghina ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, Al-Quran dibungkus menjadi di dalam sebuah di dalamnya ada babi, kemudian dibakar dan segala macam. Itu bukan sebuah penghinaan. Kita saja dilempar kotoran saja tidak mungkin kita diam, apalagi umat Islam menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang suci. Itu juga tidak bisa dibiarkan. Kalaupun memang pembiaran, itu kita pertanyakan pikirannya, apakah sudah waras atau tidak orang yang tidak mau membela harga dirinya. Betul Ustadz, ironi sekali sebenarnya ya ada kata-kata seperti itu. Karena memang Al-Quran ini adalah pedoman, Sobat Debikers. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mana isinya itu adalah pedoman. Allah itu dengan sangat indahnya membuat Al-Quran mengatur setiap lini kehidupan, bahkan yang sepele, yang kecil sekalipun ada dalam Al-Quran. Makanya kalau ditanya gimana sih cara menjalani hidup, sebenarnya iya baca Al-Quran aja, pahami Al-Quran. Jadi ironi sekali kalau kita anggap kita nggak masalah kalau Al-Quran ini dihina, kalau Al-Quran ini dilecehkan, kalau Al-Quran ini seperti tidak ada harganya. Bahkan ada yang bilang, kenapa sih kok heboh banget, padahal kan itu cuma salinan Al-Quran yang murah kok harganya, dibakar gitu aja. Rasanya nggak cocok ya Ustadz ya, kalau sempat ada yang ngomong kayak gitu ya. Betul. Kita bisa pertanyakan, dia harga dirinya ada nggak sih? Betul. Ya, saya rasa dia tidak memiliki harga diri, karena mungkin selama ini sudah sering banyak dihina dia, maka dia tidak memahami penghinaan itu. Ya bisa jadi Ustadz. Iya. Terus ini juga mungkin karena banyak masyarakat juga yang jalanannya jadi terganggu kemarin Ustadz. Iya. Ya, makanya jadi
kesel, terus jadi timbul ada komentar miring gitu ya Ustadz mungkin ya. Ya. Memang lalu lintas kemarin sempat macet ya Ustadz ya. Ya, namanya kegiatan konvoy dan aksi. Pertama kita sudah dapat dibantu oleh pihak aparat kepolisian, pihak lantas sendiri yang mengatur jalannya. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan konvoy itu kita teratur kok, tidak ada persoalan mengganggu lalu lintas. Tapi tentu saja hambatan-hambatan dalam perjalanan dengan adanya konvoy kita ini, ya tentu saja ada mengalami kendala bagi orang-orang yang berlalu lintas. Tapi pada dasarnya kita tidak melihat bahwa konvoy itu menimbulkan keruitan dalam persoalan lalu lintas yang ada begitu. Ya sih. Terakhir nih Ustadz, Ya. ada nggak pesan khusus yang mau Ustadz sampaikan kepada warga Kota Medan, khususnya kepada kaum Muslim Ya. Kota Medan? Mungkin ada pesan khusus atau ada hal yang ingin Ustadz sampaikan secara mendetil kepada masyarakat? Silakan Ustadz. Ya, baik. Kepada umat Islam yang ada di Kota Medan, khususnya yang telah berpartisipasi dalam aksi bela Al-Quran yang berasal dari Binjai, Deli Serdang, Langkat, kemudian ada juga yang dari Labuan Batu, Batu Bara, sampai juga ke Tebing Tinggi yang kita lihat dan beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara. Saya berharap ini adalah momen kita dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bahwa Al-Quran yang dihina ini, dengan adanya upaya kita menyatukan diri dalam pembelaan ini kita melihat bahwa ada kesatuan, kesamaan, bahwa kita tidak ingin agama dan Al-Quran kita dihina yang dilakukan dengan cara pembakaran dan dalam bentuk apapun. Betul. Ini kita lihat, pertama, ada satu persepsi bagi kita mencintai Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita harus wajib juga menghilangkan asobiyah dalam persoalan masalah keumatan ini. Tidak ada perbedaan mazhab, tidak ada perbedaan golongan, karena Al-Quran kita satu, harus wajib kita bela. Dan memang sampai kapanpun ini tetap pasti ada gelombang-gelombang yang terjadi terhadap penghinaan Al-Quran dan Islam pada masa akan datang. Tetap akan satu untuk bersama, untuk menunjukkan amarah kita dalam kehidupan kita dalam membela Al-Quran itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam bagi warga Kota Medan, sekali lagi kami memohon maaf apabila dalam konvoy yang ada merasa terganggu dan kurang kenyamanan. Tapi kita sudah seoptimal mungkin berupaya agar kiranya konvoy yang dilakukan itu tidak mengganggu persoalan masalah lalu lintas, karena memang dari pihak kepolisian kita lihat dalam media-media ada video-video yang sudah bertebaran di mana itu dilakukan penanganan kepada pihak-pihak aparat sehingga berjalan dengan lancar dan insya Allah tidak ada kendala apapun dalam persoalan ini. Kemudian yang ketiga, bahwa aksi damai yang kita lakukan betul-betul damai, itu menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita menunjukkan bahwa kita tidak melakukan anarkis. Masih ada undang-undang di pemerintahan ini yang kita harapkan dapat menegakkan hukum secara benar dan menimbulkan dan membawa aspirasi umat Islam ini. Ketika aspirasi itu dilakukan, agar kiranya merespon apa-apa yang menjadi tuntutan umat Islam terhadap keimanan dan ketakwaan kita, terutama adanya upaya pembakaran Al-Quran ini. Maka dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada warga Kota Medan bahwa kita lakukan dengan cara damai, dan alhamdulillah sampai menjelang terakhir kita juga dilakukan dengan cara yang baik, tidak dilakukan dengan cara anarkis dan segala macam. Betul Ustadz. Makasih banyak Ustadz kesempatannya untuk hadir ke sini. Semoga terhitung sebagai amal jariah Ustadz. Amin, amin. Dan semoga tetaplah Ustadz jadi orang yang baik seperti ini, tetap jaga keimanannya. Semoga bisa menularkannya kepada kami semua anak-anak muda ini. Amin. Punya iman yang kuat, punya akidah yang kuat, punya keyakinan yang kuat terhadap Islam, dan terjaga terus iman Islamnya hingga akhir hayat. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini. I have one message for you, Rasmus Paludan. Please watch yourself. Please
please stop doing stupid things to make yourself famous, because you never know because you never know what will happen to you after this, after every bad thing that you do to Islam. So watch yourself, watch your own life, because you will never get famous because of these things. Demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga datang ke The Bikar Cafe di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalannya bebek bumbu ireng, dan menu minuman andalannya adalah Honey Berry Coffee. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.